Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gala Aurora Asari dari kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan tentang kemajuan Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani diprakasai oleh Muhammad I. Kemenangan Timor Leng atas Daulah Utsmani meninggalkan luka yang sangat mendalam, ditambah perselisihan antar saudara yang terjadi di keluarga Utsmani. Pertama, kita akan membahas tentang khalifah yang membawa kejayaan Daulah Utsmani. Ada 6 khalifah: Muhammad I, Murad II, Muhammad II Al-Fatih, Bayazid II, Salim I, Sulaiman Al-Qanuni. Yang pertama, Muhammad I pada tahun 817 sampai dengan 824 Hijriah atau 1403 sampai dengan 1421 Masehi. Muhammad I lahir pada tahun 1381 Masehi di Bursa, meninggal pada tahun 1421 di Bursa. Usianya 40 tahun, lama berkuasa 8 tahun, pemakamannya di Makam Hijau Bursa. Prestasinya memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya memecah belah yang dilakukan oleh Timur Leng. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua setelah membawa bangsanya berjuang kembali menuju kejayaan. Yang kedua, Murad II pada tahun 824 sampai dengan 855 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. Murad II lahir pada tahun 1404 Masehi di Amansyah, Kesultanan Utsmaniyah. Meninggal pada tahun 1451 Masehi di Edirne, Kesultanan Utsmaniyah pada usia 47 tahun. Lama berkuasa 23 tahun. Pemakamannya di Kompleks Muradi, Bursa. Prestasi yang diperoleh yaitu merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya. Yang ketiga adalah Muhammad II Al-Fatih pada tahun 855 sampai 884 Hijriah atau 1451 sampai 1481 Masehi. Muhammad II Al-Fatih lahir pada tahun 1432 di Edirne, meninggal pada tahun 1481 di Kesultanan Utsmaniyah pada usia 49 tahun. Lama berkuasa 30 tahun. Prestasinya yaitu Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul. Yang keempat, Bayazid II pada tahun 884 sampai 918 Hijriah atau 1481 sampai 1512 Masehi. Bayazid lahir pada tahun 1447 Masehi di Yunani dan meninggal pada tahun 1512 di Turki pada usia 65 tahun. Lama berkuasa 31 tahun. Pemakamannya di Masjid Bayazid II di Istanbul. Prestasinya sangat memperhatikan terhadap kesejahteraan guru, pelajar, pembangunan dan sarana umum. Yang kelima, Salim I atau Selim bin Bayazid pada tahun 918 sampai 926 Hijriah atau 1512 sampai 1520 Masehi. Salim I lahir pada tahun 1470 Masehi di Amasya, Kesultanan Utsmaniyah dan meninggal pada tahun 1520 Masehi. Usianya 50 tahun, lama berkuasa 8 tahun. Pemakamannya di Masjid Yafu Selim Fatih, Konstantinopel. Prestasinya yaitu kebijakan dalam bidang kemiliteran. Yang keenam adalah Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 927 sampai 974 Hijriah atau 1520 sampai 1566 Masehi. Sulaiman lahir pada tahun 1494 di Trabzon dan meninggal pada tahun 1566 di Hungaria saat usia 71 tahun. Lama berkuasa 46 tahun. Pemakamannya di Masjid Sulaimani, Konstantinopel. Prestasinya yaitu melakukan upaya penyempurnaan undang-undang Turki Utsmani. Kedua, kita akan membahas tentang kemajuan Daulah Utsmani.
Ada 3 bidang dalam kemajuan Turki Utsmani, yaitu militeran dan pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan dan budaya, bidang keagamaan. 1. Dalam bidang kemiliteran dan pemerintahan. Untuk pertama kalinya, Kerajaan Utsmani mulai mengorganisasikan taktik, strategi tempur, dan kekuatan militer dengan baik dan teratur. Di masa Sulaiman dibuatlah undang-undang yang menjadi pegangan hukum bagi Kerajaan Utsmaniyah sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Karena jasanya, di ujung namanya ditambahi gelar Al-Qanuni. Yang kedua, dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Dalam kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan macam-macam kebudayaan, diantaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dalam bidang ilmu pengetahuan, di Turki Utsmani tidak begitu menonjol karena mereka lebih memfokuskan pada kegiatan militernya. Yang ketiga, bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga takwa ulama